berjumpa kembali bersama kalian di channel Duo Chemistry. Oke, adik-adik yang hebat, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ikatan kimia ya. Jadi di sini nanti terdapat dua seri ya untuk pembelajaran ikatan kimia. Nah, jadi untuk video ini kita fokus kepada ikatan kimia 1. Jadi sebelum kakak mulai materi tentang ikatan kimia 1 ini, saya harap kepada adik-adik semua yang menyaksikan video kakak kiranya dapat memberikan dukungan ya penuh kepada channel saya ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis. Oke ya guys. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik yang hebat, tahukah kamu ikatan kimia itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi dapat kita lihat di animasi video ini ya, bahwasanya ikatan kimia itu diibaratkan seperti ikatan cinta. Nah, kalau dikatakan cinta itu berarti kan adanya terbentuk tali kasih sayang antara dua orang ya, tidak hanya yang yang berpasangan, yang berlawanan jenis maksudnya ya. Jadi supaya itu bisa terjalin, maka bagaimana satu sama lain itu harus memiliki rasa yang sama ya. Jadi kita tidak boleh menjalani kehidupan ini seorang diri, berarti kita harus bersosialisasi atau memiliki teman ya. Kita saling isi mengisi seperti itu, saling memberi dan saling menerima. Nah, jadi kira-kira seperti itulah konsep ataupun gambaran daripada ikatan kimia itu. Jadi diibaratkan seperti ikatan cinta. Oke ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kan nih kita sudah belajar ya tentang sistem periodik unsur, dan kalian sudah membahas bagaimana cara memprediksi letak dan keberadaan unsur-unsur ini di dalam sistem periodik dilihat dari pengelompokannya, yaitu dimulai dari periode, golongan, dan letak blok. Nah, jadi kalau kita amati baik-baik unsur-unsur kimia yang ada dalam tabel sistem periodik unsur ini, ternyata unsur yang terdapat di dalam gas mulia diketahui memiliki sifat yang stabil ataupun ya tergolong gas inert. Kenapa dikatakan demikian? Hal itu terjadi karena susunan elektron yang dimiliki unsur-unsur yang ada di dalam gas mulia tersebut dia penuh ya, stabil. Maka dengan demikian, karena dia penuh ataupun stabil, maka sifat yang dimiliki oleh unsur gas mulia ini dia sangat sukar untuk bereaksi dan tidak dapat ya, hampir tidak dapat dikatakan unsur-unsur gas mulia ini untuk berpasangan, untuk berikatan dengan unsur lainnya. Maka dapat kita katakan unsur gas mulia ini adalah merupakan unsur yang stabil. Nah, sementara unsur-unsur di luar dari kelompok gas mulia diketahui sifat yang dimilikinya tidak stabil. Hal itu bisa kita tinjau dari susunan elektron yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Maka, apa yang harus dilakukan oleh unsur-unsur tersebut untuk mencapai kestabilannya? Mari kita lihat penjelasan berikut. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada di sekalian bagaimana kestabilan daripada konfigurasi gas mulia itu ya, dimulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, jadi dimulai dari helium ini elektron valensinya penuh ya, 2 ya, penuh. Kemudian neon itu 8 ya, air sampai dengan radon itu 8 ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kenapa unsur-unsur gas mulia itu dikatakan stabil. Nah, kecuali helium ya di sini ya. Kalau neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu diketahui elektron valensinya berjumlah 8. Sementara kalau helium itu berjumlah 2. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal ya. Apa yang harus dilakukan oleh unsur-unsur yang diketahui dia tidak stabil? Maka atom-atom tersebut memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilannya seperti gas mulia dengan cara melakukan serah terima elektron
Ini kita sebut namanya ikatan ion nantinya. Kemudian yang kedua adalah pemakaian bersama elektron. Ini yang kita sebut dengan ikatan kovalen. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat atom Li, nomor atomnya 3. Dia lebih dekat dengan siapa? Oke. Saya berikan waktu ini berapa menit ya? Oke deh, 1 menit saya kasih waktu adik-adik untuk berpikir. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari susunan elektron yang dimiliki Li ini ya, atom Li ini lebih condong atau lebih cenderung dekat dengan unsur apa nih? Apakah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon? Oke ya? Ya baik, sudah ada jawaban adik-adik ya. Nah, sekarang bandingkan jawaban adik-adik dengan video berikut. Nah, jadi Li lebih condong dekat dengan helium, ya kan? Kenapa? Karena helium di dalam tabel sisi periode itu kan nomor atomnya 2, sementara Li ini kan 3, jadi lebih dekat dia. Sementara Na itu 10 ya, Na itu 10. Jadi sangat jauh ya nomor atomnya. Ar 18, krypton itu 36, Xe itu 54, dan radon itu ada 86. Nah, jadi kita fokus kepada yang terdekat ya, yang paling mungkin dekat dengan si L itu siapa ya? Helium pastinya ya. Nah, jadi agar dia bisa menyerupai elektron daripada helium ya, atau bisa mencapai kestabilan seperti hal yang terjadi pada helium, maka apa yang harus dilakukan oleh Li? Apa kira-kira ini jawabannya? Oke, bagus sekali. Jawabannya adalah melepaskan elektron. Berapa elektronnya? Ya, kita tinggal menyesuaikan aja. Tadi helium 2 ya, sementara Li di sini kan 3. Berarti supaya dia sama susunan elektronnya dengan helium, maka yang dilakukan Li di sini adalah dia melepas satu buah elektron. Nah, jadi seperti inilah dia animasinya, bisa ada dilihat ya. Nah, jadi satu buah elektron yang ada pada kulit terluar Li itu dilepaskan. Dan ini nanti bukan hilang, tapi dia akan diterima ya. Ada nanti unsur lain yang akan menangkap ataupun menerima elektron yang dilepas oleh litium. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali biar makin mantap ya, biar makin paham. Kita lihat ini, atom Cl. Nah, adik-adik bisa lihat tabel sistem periodik ya. Atom Cl ini nomor atomnya 17. Kalau kita lihat dari unsur gas mulia yang diketahui stabil, mana yang lebih dekat dengan Cl di sini? Oke, helium itu 2 ya, nomor atomnya. Na itu 10, Ar itu 18, krypton itu 36, Xe itu 54, dan radon itu adalah 86. Mana yang lebih dekat? Oke, yang terdekat adalah argon ya. Nah, jadi supaya Cl ini stabil seperti gas mulia Ar, maka apa yang harus dilakukannya? Bagus sekali ya. Jadi dalam hal ini Cl akan menerima elektron. Berapa banyak elektron diterimanya? Nah, supaya sama dengan Ar posisinya 18, secara di sini dia Cl 17, maka Cl menerima sebanyak 1 elektron. Oke. Nah, seperti ini dia gambar animasinya ya, adik sekalian ya, bisa kita lihat ya. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat kan? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada pemahaman yang berikutnya. Diketahui atom Ca20 dia cenderung dekat dengan unsur gas mulia apa nih? Apakah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon? Helium tadi 2 ya, elektron apanya? Nomor atomnya ya. Na itu 10, Ar itu 18, krypton itu 36, Xe itu 54, dan radon itu ada 86. Oke, lebih dekat kemana? Bagus, lebih cenderung ke argon. Nah, jadi supaya kalsium ini stabil menyerupai unsur argon, maka apa yang harus dilakukannya? Nah, kita fokus ke nomor atomnya aja ya, logikanya. Argon di sini kan 18, sementara kan
Ca20. Jadi supaya sinkron dia dengan argon, maka apa yang harus dilakukan? Agar sama nomor atomnya atau agar sama elektronnya, maka kalsium nantinya akan bagus sekali melepaskan elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Betul. Nah, gambar animasinya bisa kita lihat bagaimana proses pelepasan 2 elektron yang dimiliki oleh Ca. Jadi di sini nanti Ca akan membentuk ion Ca2+ agar dia menjadi stabil seperti unsur argon. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada atom O. Nomor atomnya 8. Dia lebih dekat dengan siapa nih? Apakah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon? Helium tadi 2 ya, Ne 10, Ar atau argon itu adalah 18, krypton itu 36, xenon itu 54, dan radon itu adalah 86. Oke, lebih dekat mana nih? Bagus sekali, dia lebih dekat dengan Ne. Nah, jadi supaya elektron CO itu sama stabilnya dengan Ne tadi kan 10, secara di sini kan 8 ya elektronnya kan. Maka apa yang harus dilakukan oleh oksigen di sini? Iya, betul. Dia akan menerima berapa? Bagus sekali ya, menerima 2 elektron. Oke, baik. Maaf, ini harusnya bukan Cl ya, tapi O. Sorry ya, abang salah menuliskan unsurnya. Oke, baik. Nah, jadi kita lihat di sini proses penerimaan 2 elektron yang dilakukan oleh oksigen. Nah, jadi karena dia telah menerima 2 elektron, oksigennya bagaimana? Dia membentuk ion O2-. Sehingga sekarang elektron CO sudah stabil. Oke, baik. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Kita akan masuk ke ikatan ion ya. Ikatan ion itu apa? Oke, kita bisa lihat di sini, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Jadi dalam hal ini, yang melepaskan elektron itu adalah semua unsur logam. Karena apa? Karena diketahui unsur logam itu sifatnya adalah dapat mengantarkan listrik. Listrik yang diantarkan itu adalah merupakan elektron-elektron yang mengalir pada suatu unsur logam. Sementara non-logam itu cenderung isolator, ya, dia tidak bisa melepaskan elektron, dia cenderung menerima elektron. Oke. Jadi adik-adik bisa lihat di dalam tabel sistem periodik ya. Apa-apa saja nih unsur-unsur yang termasuk logam dan unsur non-logam. Di sana cukup jelas. Ya, sebagai contoh nih pembentukan ikatan Li2O atau lithium oksida ya. Nah, jadi dalam proses pembentukan Li2O ini nanti pertama sekali logam Li agar mencapai kestabilan, maka dia akan melepaskan 1 buah elektron. Ya, menyerupai unsur helium yang ada di gas mulia. Sehingga dia nanti akan membentuk ion Li+. Sementara selanjutnya ya, elektron yang dilepas oleh logam Li ini akan ditangkap oleh non-logam, dalam hal ini adalah oksigen. Nah, karena oksigen itu butuh 2 elektron agar stabil, ya, membentuk O2-, maka satu atom oksigen ini membutuhkan 2 atom Li. Karena kan Li tadi hanya melepaskan 1, berarti dia harus menyediakan 2 atom Li, ya, supaya atom oksigen itu bisa menerima tambahan 2 elektron dari 2 atom Li, seperti itu. Oke, baik. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat animasi bagaimana proses ya pembentukan ikatan Li2O. Nah, kamu bisa lihat di sini 2 ion Li+ itu berikatan dengan 1 ion O2- ya. Itu terjadi setelah si Li masing-masing melepaskan 1 buah elektron, sehingga terbentuklah Li2O seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut nih yang berikutnya. Bagaimana nih pembentukan ikatan NaCl? Nah, jadi konsepnya sama seperti yang tadi ya. Jadi, kita lihat dulu Na. Na itu kan nomor atomnya 11 ya. Ini konfigurasi elektronnya. Kita bisa lihat 281.
Nah, kalau kita amati dari susunan elektronnya ini, Na tentunya cenderung dekat dengan unsur apa nih? Iya, bagus, unsur Na ya, nomor atomnya 10. Maka yang dilakukan adalah dia akan melepaskan elektron. Sebanyak berapa? Karena di sini 11, sementara Na tadi 10 ya, maka dia akan melepaskan sebanyak 1 buah elektron. Selanjutnya, Cl, nomor atomnya kan 17 nih, dengan konfigurasi elektron 287. Nah, supaya dia stabil menyerupai unsur gas mulia, apa yang dilakukannya? Nah, kita lihat di sini dari susunan elektronnya ataupun nomor atomnya. Oh, Cl kan lebih dekat ke argon. Argon itu kan 18. Maka agar Cl itu bisa mencapai kestabilannya, dia akan menerima elektron. Sebanyak berapa? Karena di sini 17, argon itu 18, berarti sudah jelas. Iya, betul. Cl akan menerima 1 buah elektron. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bagaimana animasi proses terbentuknya NaCl antara Na dan Cl seperti itu. Oke, baik. Sudah ya. Kita lanjut yang berikutnya nih, biar makin paham ya. Kita akan masuk ke bagaimana nih proses pembentukan ikatan MgO, magnesium oksida. Dah, kita lihat Mg itu nomor atomnya 12 ya. Dengan konfigurasi 282. Kalau kita tinjau dari nomor atomnya ini kan cenderung lebih dekat dengan siapa dia ini? Na ya, udah pasti ya. Na itu kan 10, lebih dekat dia dengan Mg. Maka apa yang dilakukannya? Betul, dia akan melepaskan elektron sebanyak berapa? Ini kan 12, Na 10, berarti dia akan melepaskan sebanyak 2 elektron. Selanjutnya, oksigen selaku non logam itu memiliki nomor atom 8 ya, dengan konfigurasi 26. Nah, kalau kita lihat dari susunan elektron dan nomor atomnya, pasti oksigen ini lebih cenderung dekat dengan unsur apa? Bagus sekali ya, adik sekalian ya, yaitu unsur neon. Maka apa yang dilakukannya? Iya, jadi supaya dia bisa menyerupai unsur gas mulia, yaitu Na, maka dia akan menerima elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, kita bisa lihat di sini animasinya. Oke, ya. Jadi 2 elektron Mg dilepaskan, diberikan ataupun disumbangkan kepada si oksigen sehingga terbentuklah MgO seperti itu. Kita lanjut lagi, masih semangat kan? Oke, baik. Kita akan lanjut ke pembentukan ikatan CaCl2, kalsium klorida. Ca memiliki nomor atom 20 dengan konfigurasi 2882. Dia lebih cenderung dekat dengan siapa nih? Betul sekali. Dia lebih dekat ke argon dengan nomor atom 18. Berarti apa yang dilakukannya? Dia akan melepaskan elektron. Sebanyak berapa? Iya, Ca-nya akan melepaskan sebanyak 2 elektron. Terus bagaimana dengan Cl? Cl itu kan nomor atomnya 17. Konfigurasinya kan 287. Dia lebih dekat dengan siapa? Argon juga ya kan? 17 dan 18 kan lebih dekat ya kan? Oke, sangat dekat. Maka apa yang dilakukan si Cl? Iya, dalam hal ini Cl akan menerima 1 buah elektron seperti itu. Nah, jadi karena di sini Ca melepaskan 2, secara di sini nanti kan Ca akan berpasangan dengan Cl. Maka supaya kedua elektronnya itu bisa nanti diterima oleh si Cl, Cl menyediakan 2 buah atomnya, sehingga nanti 2 elektron itu akan masuk ke atom Cl1 dan Cl yang kedua. Terjadilah CaCl2. Nah, animasinya bisa kita lihat di sini ya, adik sekalian ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Al2O3. Al itu kan nomor atomnya 13. Konfigurasinya itu kan 283. Dia lebih cenderung kemana nih? Iya, dia lebih cenderung melepaskan elektron agar unsurnya menyerupai gas Ne ya, 10. Nah, berapa elektron yang dilepaskannya? Sebanyak 3, udah pasti. Terus bagaimana dengan O? O di sini nanti akan menerima pastinya ya, menerima elektron sebanyak berapa nih? Iya, sebanyak 2. Nah, animasinya bisa kita lihat di sini ya, adik sekalian ya. Jadi ada 2 atom Al dan 3 atom oksigen. Jadi kedua atom Al ini masing-masing melepaskan 3 elektron, ya kan? Nah,
untuk diterima oleh atom oksigen. Sehingga terbentuklah Al2O3 seperti itu. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut yang berikutnya nih, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Iya, ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom non-logam dengan non-logam, ya, sesama non-logam. Jadi ikatan kovalen ini dapat kita bedakan nih menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Ya. Nah, yang pertama nih ikatan kovalen tunggal. Contohnya bisa kita lihat di sini antara atom H dengan atom H di dalam ikatan H2 ya. Jadi kedua atom H ini kan masing-masing elektron valensinya kan satu. Nah, jadi supaya dia mencapai kestabilan seperti helium yang elektronnya 2, ya kan? Maka kedua atom H ini butuh satu elektron. Apa yang dilakukannya supaya kedua-duanya bisa menerima tambahan satu elektron? Secara di sini atom H dengan atom H yang berikatan. Maka yang dilakukan adalah keduanya akan memakai satu pasang elektronnya secara bersama-sama sehingga terbentuklah ikatan H2. Ini dia. Kalian bisa lihat di video ini ya, bagaimana animasi pembentukan H2. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Yaitu adalah ikatan antara atom H dengan atom Cl ya. Jadi atom H dan Cl ini saling mendekat membentuk ikatan molekul HCl. H itu kan dia elektron valensinya 1, maka dia lebih condong dekat dengan helium, ya kan? Helium itu kan 2, berarti dia butuh satu lagi. Sementara Cl itu kan 17 ya, nomor atomnya. Dia lebih dekat dengan argon. Berarti supaya dia bisa menyerupai gas mulia argon, ya, maka dia butuh satu lagi. Jadi di sini atom H dan Cl itu saling memakai elektronnya bersama sebanyak satu buah elektron. Sehingga H itu menjadi duplet, sementara Cl itu menjadi oktet. Seperti itu. Oke ya, adik sekalian ya. Oke, baik. Yang berikutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ini adalah merupakan ikatan dengan dua pasang elektron milik bersama. Ya, diibaratkan seperti adanya dua buah garis ya, tanda dua garis ikatan ya. Nah, contohnya itu apa? Yaitu pembentukan O2. Ya, kita ketahui ya, kedua atom O itu kan masing-masing memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron terluar. Nah, supaya dia bisa mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia dalam hal ini Na pastinya ya, 10 ya kan. Maka masing-masing atom O itu kan butuh berapa? 2 elektron. Jadi, apa yang harus dilakukannya? Iya, masing-masing atom oksigen itu saling memakai 2 elektron yang dimilikinya pada masing-masing pasangannya untuk dipakai bersama. Betul sekali. Oke ya. Berikutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Apa itu? Yaitu ikatan dengan 3 pasang elektron yang dipakai untuk bersama. Jadi digambarkan seperti tanda 3 buah garis ikatan. Oke. Contohnya apa nih? Yaitu pada pembentukan gas nitrogen atau N2 ya. Jadi N2 ini kan adalah merupakan 2 atom N yang saling berikatan, memiliki nomor atom 7 dengan 5 elektron keluar. Kalau kita lihat dari dari nomor atomnya, N itu lebih condong dekat dengan siapa nih? Iya, bagus sekali dengan neon ya. Maka apa yang harus dilakukan? Iya, masing-masing atom N butuh 3 elektron ya, menerima elektron. Maka untuk mendapatkan 3 buah elektron itu, kedua atom N tersebut saling memakai 3 pasang elektron yang dimilikinya untuk dipakai bersama. Oke. Nah, animasinya bisa ada dilihat di video ini. Ya, berikutnya ada kita kenal namanya ikatan kovalen koordinasi. Apa itu? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Oke.
Jadi syaratnya di sini adik-adik sekalian, untuk membentuk ikatan kovalent koordinasi itu harus ada salah satu ya zat, dalam hal ini unsur ataupun atom ataupun molekulnya itu yang memiliki apa? Masih memiliki elektron bebas. Elektron bebas itu apa? Elektron yang tidak atau belum berikatan dengan atom yang lain. Nah, itu yang disebut namanya elektron bebas. Itu syaratnya ya. Nah, contohnya adalah seperti pembentukan ion NH4+. Ion NH4+ itu kan terjadi antara NH3 dan ion H+ ya. Jadi kita lihat di sini ya. NH3 itu kan atom pusatnya adalah N. Ya. Dia mengikat 3 atom H. Udah? Jadi dari struktur elektron yang dimiliki si N, setelah dia mengikat 3 atom H, N diketahui masih memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, ini dia. Ini yang kita sebut namanya tadi pasangan elektron yang tidak atau belum berikatan dengan atom yang lain. Sementara ion H+ itu kan adalah ion yang tidak memiliki elektron, karena di sini posisinya hanya melepaskan satu elektron, ya kan? Berarti dia dalam hal ini dia tidak memiliki nol elektronnya, tidak ada elektronnya. Jadi supaya ion H+ ini bisa stabil, ya, menyerupai unsur helium, maka dia mendekati ya NH3, karena NH3 di sini atom pusatnya kaya elektron bebas. Ibaratnya nih N selaku atom pusat di NH3 ini adalah merupakan orang yang terkaya dan paling baik ya. Jadi setelah dilakukannya pendekatan PDKT nih ya, nah si N-nya luluh hatinya. Akhirnya N itu memberikan kesempatan kepada ion H+ untuk memakai sepasang elektron bebasnya itu dipakai bersama, seperti itu ya, dipakai bersama sehingga terjadilah ion NH4+ seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bahas lagi tentang kepolaran ikatan kovalen. Jadi kepolaran suatu senyawa kovalen ini dapat ditentukan berdasarkan perbedaan keelektronegativan atom-atom yang membentuk senyawa. Kemudian bagaimana bentuk molekul senyawa kovalen tersebut ya. Jadi dapat kita bedakan ada dua ini ya. Dilihat dari kepolarannya, ada kovalen nonpolar ya. Jadi senyawa kovalen nonpolar itu terjadi bila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang mempunyai keelektronegatifan yang sama saling membentuk molekul ya, dengan ciri-ciri bentuk molekulnya simetris. Contohnya ini ya, H2, N2, Cl2, O2. Ini simetris dia. Bidang apanya? Bidang geometri yang dihasilkan pada molekul tersebut. Terus ada juga molekul tak sejenis tapi dia simetris. Ya. Ini dia. Contohnya itu ada pada BeCl2, BeF2, BH3, BCl3, CF4, CCl4, PC5 dan SF6. Jadi molekul-molekul yang saya sebutkan di sini, dia bentuk geometrisnya itu adalah simetris. Jadi dia dikatakan senyawa kovalen nonpolar. Kemudian ada senyawa kovalen polar. Oke, senyawa kovalen polar itu dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom yang mempunyai keelektronegatifan yang sangat besar ya, perbedaannya ya. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron itu ya, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektronnya dari yang mempunyai keelektronegatifan besar. Jika dibandingkan dengan kepolaran antara HF dan HCl, manakah yang paling polar nih? Ya, jawabannya adalah HF. Karena apa? Karena F memiliki keelektronegatifan paling besar dibandingkan dengan Cl ya, dibandingkan dengan Cl. Nah, apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya. Itu bisa kita tinjau dari banyaknya kulit elektronnya. Semakin sedikit jumlah kulitnya ya, semakin sedikit jumlah kulitnya,
maka semakin cenderunglah atom itu memiliki kemampuan, ya. Semakin mampulah dia menarik elektron ke pihaknya, ya. Semakin besar, ya, kecenderungannya. Nah, jadi kita bisa lihat pada F itu kan dua kulitnya, ya, 27. Cl itu 17, 287, berarti ada 3 kulitnya. Mana lebih sedikit kulitnya? F. Maka dengan demikian F memiliki elektronegatifan paling besar dibandingkan dengan Cl. Nah, contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat pada senyawa kovalent polar itu ada pada HCl, HF, Hi, H2O, NH3 dan lainnya seperti itu. Oke ya. Nah, yang terakhir itu ada ikatan logam antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi, ya. Jadi menurut teori awan elektron, kristal logam itu terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Jadi ikatan logam itu terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Oke. Jadi seperti itu dia hadirin sekalian untuk materi kita di ikatan kimia 1. Nah, semoga dengan pembahasan video ini dapat memberikan manfaat buat adik-adik sekalian, menambah wawasan untuk lebih memahami materi ikatan kimia. Nah, untuk video lanjutannya nanti adik-adik bisa lihat ya di channel 2 Chemistry, yaitu untuk materi ikatan kimia sesi 2 ya, part 2 ya. Nah, jangan lupa dukung terus channel 2 Chemistry ini agar kamu bisa melihat video-video terbaru dari Duo Chemistry ini. Terima kasih, salam sehat, salam hebat, dan salam kimia buat kita semua. Bye-bye.